Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu dan kasih setia Tuhan yang selalu baru kami rasakan di dalam kehidupan kami lewat berkat anugerah kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas bimbingan dan tuntunan sehingga kami dapat beristirahat dan dibangunkan di pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, dengan penuh kerendahan hati, kami datang bersekutu. Dengan Engkau, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, dan berikan kami akan hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman-Mu dan jadi berkat bagi kami semua. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu yang hidup. Amin. Kita datang dalam pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbullah dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Senin 19 Juni 2023. Renungan kita di pagi hari ini dengan tema Iman timbul dari mendengar firman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Anak yang tidak dengar-dengaran pada orang tua akan dicap tidak taat dan cenderung pembangkang. Hal ini merupakan awal dari sebuah masalah besar, sebab ia lebih suka mengikuti keinginan yang lebih daripada mengikuti nasihat orang tua. Seorang prajurit harus dengar pada perintah komandannya, supaya kesatuan pasukan tertib. Seorang murid akan jadi bodoh jika tidak taat dan mendengar pengajaran sang guru. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa pendengaran memiliki peran penting dalam realitas hidup manusia, terutama dalam membangun komunikasi dan relasi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus menjelaskan pokok teologinya tentang iman yang timbul dari pendengaran firman. Ia berkata demikian, karena telah ada bukti konkret yang dialaminya dan ditelitinya dari pengalaman pribadi maupun bersama jemaat. Bukti itu antara lain, mendengar firman membuat seorang menerima Yesus Kristus. Mendengar firman membuat seorang fokus pada kebenarannya. Mendengar firman berarti ingin membangun hubungan persekutuan dengan Yesus Kristus. Mendengar firman akan menemukan jalan dan cara menjalani hidup di dalam dan bersama Yesus Kristus. Mendengar firman semakin memperlengkapi dan menguatkan spiritualitas hidup orang percaya.
Kebenaran ini telah teruji karena Yesus Kristus sendiri berkata, "Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, jika iman timbul dari pendengaran firman, maka kebahagiaan juga bisa timbul dari mendengar firman. Kata mendengar tidak hanya menunjukkan menggunakan telinga atau kegiatan menangkap bunyi. Karena tidak ada kebahagiaan dan sukacita yang diperoleh hanya karena mendengar sesuatu, firman hari ini mengajak kita untuk mendengar dan melakukan firman. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman dan perbuatan adalah karakter orang percaya. Mendengar firman dan dilakukan dengan keyakinan pasti membuat keluarga kita berbahagia. Mendengar firman berarti tersirat keseriusan, dan sesungguhnya memahaminya, indera pendengaran yang diberikan Tuhan Allah harus dipakai untuk mendengar kehendak dan perintahnya. Karena itu, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka dari itu, rajinlah membaca firman, mendengar dan melakukannya dalam hidup agar kita diberkati dan berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, berilah kami telinga yang peka mendengar firman-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, buatlah kami mengenal suara-Mu dan memahami kehendak-Mu. Amin.